Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Mundian. Kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan dan Bai Ning akhirnya telah membunuh Master Gu Iblis. Dan kemudian mereka mengambil Gu yang ada di dalam tubuh Master Gu Iblis itu. Setelahnya kemudian Fang Yuan dan Bai Ning tinggal di gua yang sebelumnya ditempati oleh Master Gu Iblis. Mereka di sana untuk beristirahat, memulihkan stamina dan juga berkultivasi. Nah, di sini Fang Yuan sendiri punya rencana yang ingin dia lakukan. Semua terpicu karena ingatannya tentang Renzu. Jadi Renzu punya anak dan kemudian di situ anaknya meminum alkohol, lebih tepatnya anggur yang dibuat oleh kawanan monyet. Rupa-rupanya di sini diceritakan kalau penemu anggur yang pertama itu justru bukan manusia, tetapi kawanan monyet. Ya, ini menarik gitu. Dan Fang Yuan sendiri sekarang berencana untuk mengambil anggur itu yang akan digunakan untuk memberi makan ulat minuman keras miliknya. Dan kita akan langsung aja lanjut ke ceritanya. Part 27. Fang Yuan dan Bai Ning kini keluar dari gua. Mereka sudah punya rencana untuk mengambil minuman keras dari para kera yang ada di sana. Ayo kita memasang Gu kentang petir hangus di daerah ini, kata Fang Yuan setelah tiba di daerah yang ingin ia tuju. Setelah itu Fang Yuan mengeluarkan sebuah gu yang bentuknya seperti kentang dengan permukaan yang tidak rata dan terdapat lubang-lubang kecil di sekujur tubuhnya. Tapi terlepas dari penampilannya, gu ini sebenarnya adalah gu yang kuat karena gu ini berada pada peringkat 3. Ambil ini, Primeval Essence-ku tidak cukup untuk menggunakannya. Oleh karena itu, akan kupinjamkan padamu, kata Fang Yuan sambil menyerahkan Gu itu pada Bai Ning. Setelah itu Bai Ning tanpa banyak bicara, dia meraih Gu itu dan dengan segera mengalirkan Primeval Essence miliknya. Lalu setelahnya, kecambah hijau pun tumbuh dengan cepat dan mulai berbunga lalu mengeluarkan buah. Setelah beberapa saat, buah berwarna hijau itu kini terlihat mulai matang. Setelah itu, tunasnya pun menjadi layu dan berguguran, bersamaan dengan buah yang berada di tangan Bai Ning. Dengan segera Fang Yuan mengambil buah-buahan itu dan memilihnya dengan hati-hati. Dia pun membuang buah yang tampak busuk. Buah-buahan ini tidak lain adalah Gu kentang petir hangus peringkat 2. Setelah Gu kentang petir hangus ini terkubur di tanah, maka jika ada makhluk hidup yang mendekatinya dan tidak sengaja menginjaknya, maka kentang itu pun akan meledak. Ya, kejadiannya sama seperti Bai Ning sebelumnya. Fang Yuan memegang salah satu buah itu dan kemudian dia memurnikannya. Kemudian dengan perintahnya, Gu kentang petir hangus itu pun kini bergerak dengan cepat dan kemudian mengebor ke dalam tanah. Kali ini Fang Yuan dengan sengaja menguburkannya jauh di dalam tanah. Sementara itu Bai Ning hanya terus melihat Fang Yuan dengan pandangan yang kagum akan dirinya. Sepertinya Master Gu Iblis sebelumnya mengubur Gu itu tidak terlalu dalam dan membuatnya mudah untuk meledak ketika ada orang yang menginjaknya. Jika kau menguburnya sedalam itu, bahkan ketika aku menginjakkan tanah di atasnya, dia tidak akan meledak, kata Bai Ning. Ya, itu benar, jawab Fang Yuan dengan cepat, lalu kemudian melanjutkan kultivasinya. Setelah Fang Yuan menempatkan semua Gu kentang petir itu, dia pun dengan segera memanggil Bai Ning dan memintanya untuk menutup lubang itu bersama-sama.
Saat Baining mengubur kentang itu, seketika Baining pun menyadari apa yang direncanakan oleh Fang Yuan. Jadi seperti itu, Gu kentang petir hangus ini hanyalah Gu peringkat 2. Dan jika hanya meledak satu, maka kemampuannya akan terbatas. Tetapi jika kita menguburnya seperti ini, ketika mereka semua meledak, bahkan Raja Binatang Buas pun tidak akan mungkin dapat menahannya. Tapi bagaimana caramu untuk menarik perhatian ketiga Raja Monyet itu agar datang ke tempat ini? Kata Baining. Itu bukanlah hal yang sulit. Pada saat yang tepat kita hanya cukup menangkap 2 atau 3 ekor monyet rok rumput yang masih muda dan kemudian memakan otak mereka di sini seperti sebelumnya. Pada saat itu, pasti mereka akan menjerit dan kemudian pada akhirnya pasti akan ada yang datang. Dan dengan begitu, kamu akan melawan mereka sampai kemudian ketiga Raja Monyet itu pun datang. Dengan begitu, semua rencana kita bisa terjalan dengan mulus. Kata Fang Yuan menjelaskan rencananya. Jadi begitu, selama kita berhasil membunuh ketiga Raja Monyet itu, maka mendapatkan anggur mereka menjadi hal yang mudah. Akan lebih baik lagi jika kita juga berhasil mendapatkan Guworm yang ada di tubuh mereka, kata Baining. Dan begitulah mereka berdua menghabiskan waktu untuk membuat lubang dan mengisinya dengan Gu kentang petir hangus. Setelah mereka mengisi itu, kemudian mereka pun menutupnya supaya tidak terlihat. Di keesokan harinya pun mereka masih melanjutkan aktivitas yang sama, menanam Gu kentang petir hangus di daerah itu. Dan setelah beberapa saat, Baining pun merasa keheranan melihat bahwa Fang Yuan masih tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti. Bukankah 1 titik lubang saja sudah cukup? Kenapa kita harus menyiapkan begitu banyak lubang seperti ini? Bukankah ini hanya membuang-buang tenaga kita? Kata Baining yang tampak kebingungan. Tapi Fang Yuan menjelaskan bahwa mereka harus selalu siap sedia. Kalau tidak, merekalah yang akan dirugikan. Pada akhirnya, Baining pun hanya bisa mengikuti perkataan dari Fang Yuan dan mereka terus melakukannya itu selama 5 hari dan membuat sekitar 5 titik lubang. Dan di hari ke-6, Baining pun berangkat untuk mencuri monyet rok rumput yang masih muda. Kemudian seperti yang direncanakan, mereka membawa ke tempat itu dan kemudian membuat mereka menjerit. Tak butuh waktu lama, para monyet rok rumput kemudian datang dan mulai menyerang Baining dan Fang Yuan. Baining dapat dengan mudah menghajar mereka sampai akhirnya para Raja Monyet pun datang. Ketika para Raja Monyet datang, Baining memancing mereka menuju ke lubang yang telah mereka siapkan. Sampai pada akhirnya, salah satu Raja Monyet menginjak lubang itu dan akhirnya terjadi ledakan besar. Monyet itu mati seketika, sedangkan 2 raja yang lain menginjak lubang-lubang yang kecil dan mengakibatkan mereka terluka parah. Karena merasa bahwa mereka tidak mungkin menang, akhirnya kedua Raja Monyet yang terluka memilih untuk mundur. Sedangkan para monyet yang lainnya kemudian dihancurkan oleh Baining dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan mereka semua, Fang Yuan pun bergegas menuju ke sarang monyet rumput itu. Dan di sana Fang Yuan segera mencari keberadaan anggur yang mereka buat. Tidak butuh waktu lama Fang Yuan mendapatkannya dan kemudian menyimpannya ke dalam gu bunga tusita. Setelah selesai semuanya, Fang Yuan pun kemudian kembali dan bertemu Baining. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita harus membersihkan medan perang ini.
Kita harus menutup kembali kedua lubang yang sudah meledak, kata Fang Yuan. Kenapa? Kenapa kita harus sangat berhati-hati seperti ini? Tanya Baining yang tampak muak dengan semua hal itu. Tapi Fang Yuan dengan tegas menjawab, apa kau lupa bagaimana kita bisa mengejar Master Gu iblis wanita itu? Kita bisa menemukan keberadaannya hanya karena dia meninggalkan jejak yang sangat jelas untuk kita, kata Fang Yuan. Pada akhirnya Baining tidak punya pilihan lain selain menuruti perkataan dari Fang Yuan. Setelah menyelesaikan semuanya, mereka kembali berangkat menuju Gunung Baigu. Beberapa hari mereka berjalan, dan akhirnya kita telah sampai di Gunung Baigu, kata Fang Yuan yang tampak menghela nafas lega melihat gunung putih dari suatu lereng. Sedangkan Baining yang berada di sampingnya tampak berdiri dan diam saja sambil menatap gunung itu. Ini adalah pertama kalinya Baining melihat Gunung Baigu. Meskipun banyak bukit yang mengelilingi Gunung Qingmao, tapi Gunung Baigu ini terlihat berbeda dan sangat memukau. Gunung Baigu menjulang sangat tinggi, sedangkan daerah di sekelilingnya terlihat datar. Pemandangan di sekitarnya berwarna putih pucat. Warna putih ini tidak terlihat seperti putih salju, melainkan terlihat seperti warna putih tulang. Sesuai namanya, setiap batu yang terdapat pada Gunung Baigu terbuat dari tulang. Bahkan beberapa orang menyebutnya dengan batu tulang. Akan tetapi, Gunung Baigu bukanlah daerah tanpa kehidupan. Banyak tumbuhan khusus dan juga sejumlah binatang tulang yang hidup di sana. Selain itu, di tempat itu juga banyak guam liar tipe tulang. Sementara itu, Baining hanya melihat ke sekeliling dan tampak mengerutkan keningnya. Berdasarkan pengamatan dari Baining, Gunung Baigu ini tidak terlihat adanya kehidupan, melainkan gunung liar yang dipenuhi oleh binatang buas, worm liar, dan juga tumbuhan yang mematikan. Situasi ini tentunya sangat berbahaya bagi mereka berdua, sehingga Baining tidak paham kenapa Fang Yuan bersikeras untuk pergi ke gunung ini. Apa yang membuatmu tertarik dengan gunung ini? Pikir Baining dalam hatinya. Di sisi lain, Fang Yuan sendiri kini terus berjalan sambil mengingat kembali ingatannya di kehidupan sebelumnya. Meskipun sekarang Gunung Baigu masih menjadi gunung yang liar tanpa seorang pun manusia yang tinggal, tapi di situasi ini akan berubah total dalam 10 tahun ke depan. Di masa yang akan datang, sebuah desa bermarga Bai akan memindahkan penduduknya ke gunung ini dan berkembang di sini. Dan seiring berjalannya waktu, mereka lah yang akan menjadi penguasa dari wilayah Gunung Baigu. Akan tetapi yang paling diingat oleh Fang Yuan bukanlah kebangkitan dari desa Bai, melainkan dia memikirkan sepasang anak kembar di desa Bai yang bernama Bai Sheng dan Bai Hua. Kedua anak kembar itu saat berusia 18 tahun, mereka tidak sengaja menemukan sebuah gua di area belakang Gunung Baigu. Di gua itu mereka menemukan warisan dari seorang Master Gu peringkat 4 yang berada di jalan yang benar. Tetapi nama Master Gu itu tidak diketahui dan hanya dikenal sebagai Tuan Tulang Daging. Penemuan dari Bai Sheng dan Bai Hua tentunya memberikan manfaat yang besar untuk mereka. 100 tahun kemudian, mereka berdua berhasil naik ke peringkat 5 dan mengambil alih desa Bai serta mendorong kekuatan klan hingga ke puncak. Guom dalam warisan itu terdiri dari 6 aspek, di antaranya tipe serangan, tipe penyembuhan,
pertahanan, pergerakan, penyimpanan, dan penyelidikan. Setelah mendapatkan warisan itu, maka aku akan mempertahankan semua yang seharusnya menjadi milikku. Dan aku memiliki kemampuan untuk maju ataupun mundur, pikir Fang Yuan dalam hatinya. Ketika Fang Yuan dan Bai Ning melarikan diri dari Gunung Qingmao, mereka telah melewati perjuangan yang sulit. Dan semua itu dikarenakan mereka tidak memiliki guom yang lengkap. Selain itu, semuanya juga terjadi karena kultivasi mereka melemah. Bahkan dapat dikatakan sebenarnya Fang Yuan dapat bertahan sampai sekarang, semua itu berkat kerjasamanya dengan Bai Ning. Jika Fang Yuan hanya seorang diri pergi dari Gunung Qingmao, tentu saja dia tidak akan sampai di titik ini. Bahkan mungkin sudah mati ketika melawan buaya di tepi pantai. Jika aku bisa mendapatkan warisan yang ada di Gunung Baigu ini, maka aku tidak perlu bergantung lagi pada orang lain. Dan aku dapat menyelesaikan masalah lainnya dengan mudah, pikir Fang Yuan. Target pertama dari Fang Yuan adalah dia harus mendapatkan Gu Tulang Giok. Gu itu dapat membuat tulangnya menjadi lebih kuat. Jika tubuh Fang Yuan saat ini hanya dapat menahan kekuatan dari 2 ekor babi hutan, tapi setelah Fang Yuan mendapatkan Gu Tulang Giok, maka dia juga dapat mengaplikasikan Gu kekuatan buaya pada tubuhnya sendiri. Setelah itu, target Fang Yuan selanjutnya adalah menemukan Gu penyembuh. Dan dalam ingatan Fang Yuan juga, warisan di Gunung Baigu ini memiliki Gu tipe penyembuhan peringkat 3 yang bernama tulang putih daging. Kemudian terakhir, Fang Yuan ingin mendapatkan Gu kesatuan daging dan tulang. Mendapatkan Gu ini adalah rencana yang paling penting bagi Fang Yuan, karena Gu kesatuan daging dan tulang hanya ada satu di dunia. Dan Gu ini sering dianggap sebagai Gu mistis karena masuk dalam kategori kemampuan kultivasi. Selain itu, Gu kesatuan daging dan tulang dapat membuat kultivasi ganda pada Master Gu yang menggunakannya. Sehingga hanya dengan sedikit usaha, tapi Master Gu itu dapat mendapatkan manfaat yang besar. Jika aku bisa mendapatkan Gu kesatuan tulang dan daging, maka aku bisa meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan Gu itu, pikir Fang Yuan. Sesaat kemudian, ketika Fang Yuan dan Bai Ning ingin melanjutkan perjalanan mereka, tiba-tiba beberapa bayangan terbang ke arah mereka. Itu adalah Master Gu, kata Fang Yuan dan Bai Ning yang tampak terkejut. Tak lama kemudian, terlihat 4 orang Master Gu datang mendekati mereka. Pemimpin dari keempat Master Gu itu adalah seorang Master Gu yang sudah tua dan mengeluarkan aura dari peringkat 3. Sedangkan Master Gu yang lainnya masih berada di peringkat 2. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan Master Gu di pegunungan yang terpencil ini, kata Bai Ning. Seorang Master Gu dan binatang buas adalah 2 hal yang berbeda. Meskipun kultivasiku sekarang berada di peringkat 3 tahap puncak, tapi sekarang aku hanya memiliki pisau dari kelabang emas yang sudah mulai tumpul. Ini akan merepotkan jika kita harus bertarung dengan mereka, gumam Bai Ning. Kini, kelima sosok itu pun mendekati mereka. Sebelumnya kita akan beralih lagi ke sisi yang lain. Sekarang senja sudah mulai tiba, matahari mulai terbenam. Terlihat sosok Master Gu yang bernama Xie Aoxian. Dia sedang berjalan di tengah kelompok dan tampak ekspresinya sangat dingin. Awalnya saat mereka berangkat dari Gunung Qingmao, kelompok ini beranggotakan 8 orang. Tapi dalam perjalanan mereka, satu persatu Master Gu dari kelompok itu pun mati. Sehingga sekarang hanya tersisa 3 orang saja.
Mengingat kepergian dari teman-temannya itu membuat hati Xiao An sangat terasa sakit. Kali ini dia telah mendapatkan kerugian yang sangat besar dan ekspedisi kali ini benar-benar di luar ekspektasinya. Pada awalnya setelah mendapatkan jejak dari Fang Yuan dan Bai Ning yang tertinggal di Gunung Qingmao, Xiao Tian bersama dengan kelompoknya mulai menyusuri Sungai Naga Kuning. Sayangnya, arus pada sungai itu sangatlah deras. Mereka tidak dapat menemukan jejak apapun. Bahkan meski mereka telah menggunakan guam tipe penyelidikan, tapi mereka terus keluar dari jalur yang seharusnya. Sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain bergerak melawan arus sungai dan menghabiskan banyak waktu di sana. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun menemukan sisa-sisa rakit yang sebelumnya digunakan oleh Fang Yuan dan Bai Ning. Tapi tak lama kemudian, kembali mereka menemukan masalah lainnya. Mereka bertemu dengan sekelompok buaya berkaki 6 dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Dalam pertarungan ini, kelompok Xiao An kehilangan 2 orang anggotanya dan akhirnya memilih untuk melarikan diri. Saat kelompok Xie sedang melanjutkan perjalanan mereka, tiba-tiba burung pegar ilahi Xuan Yuan melihat mereka dan menganggap mereka sebagai makanan. Serangan dari burung pegar itu telah merenggut 3 nyawa dari anggota kelompok itu. Akan tetapi semua kerugian yang dialami oleh Xiao Xian tidak membuat mereka menyerah. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda keempat dari klan Xie dan memiliki bakat kelas 1. Sehingga sejak muda dia telah membawa harapan dan juga impian dari klan Xie. Sebenarnya dia itu hanya ingin membantu dan menyelamatkan Xie Sueleng beserta putrinya. Itu adalah misi pertama dari Xiao Xian. Sayangnya, dia hanya berhasil menyelamatkan Ruonan. Dan saat itu, Xie Sueleng juga sudah mengorbankan nyawanya. Kali ini tentu berbeda dengan tujuan awalnya. Dan sekarang, dia tidak bisa pulang dengan begitu saja. Dia berniat untuk menangkap iblis yang telah mendapatkan warisan Laut Darah dan juga berniat untuk membalaskan dendam dari Sueleng. Dengan begitu, dia akan merasa kalau semuanya sukses dan telah mencapai misinya. Meskipun aku telah kehilangan banyak teman, tapi aku adalah seorang masterku peringkat 3. Selain itu, kultivasi Shidouku juga berada di peringkat 3. Dengan keberadaan 2 masterku peringkat 2 yang akan membantuku, aku memiliki kekuatan yang lebih unggul daripada mereka. Aku akan menangkap para bajingan itu, dan aku akan menjadi bukti nyata keberhasilan dari tekad yang kuat dan sifat pantang menyerah yang kumiliki selama ini, kata Xiao Xian. Dia tampak memiliki semangat yang membara. Tuan muda keempat, kami telah menemukan beberapa jejak. Sepertinya arah yang kita tuju tidaklah salah, kata masterku dari kelompok itu. Oh, benarkah? Bawa aku ke sana, jawab Xiao Xian dengan cepat. Setelah sampai di tempat itu, Xiao Xian pun melihat 2 lubang yang telah digali oleh anggota kelompoknya. Dan di dalam lubang berisikan bangkai monyet rok rumput. Sepertinya monyet rok rumput ini baru mati beberapa hari yang lalu. Kalau begitu, sepertinya kita masih memiliki kesempatan untuk mengejar mereka, kata salah seorang yang ada di sana. Mendengar itu, Xiao Xian pun tampak tersenyum dan berkata, segala kesabaran dan usaha kita tidak sia-sia. Akhirnya kita akan menemukan mereka. Tuan muda keempat memang hebat. Sebenarnya dalam perjalanan ini kami sudah berpikir untuk menyerah. Tapi tuan muda keempat tetap bertahan. Dan sekarang Anda akan mendapatkan hasil dari kerja keras Anda, kata salah satu masterku di sana yang tampak kagum. Aku bisa melihat harapan dan masa depan dari klan kita yang cerah. Aku bersumpah seumur hidupku akan mengikuti dan mendukung tuan muda keempat.
kata Master Gu yang lain. Dan kemudian mereka pun terus berjalan menuju ke lereng sambil membayangkan suatu hari nanti Xiao Xian akan naik ke posisi pemimpin klan. Tapi sesaat kemudian terjadi ledakan yang hebat. Sepertinya itu adalah sisa lubang yang belum meledak dan ditinggalkan oleh Fang Yuan. Ya, dari situ kita akan beralih lagi menuju ke Gunung Baigu. Salah seorang Master Gu yang tampak baik hati mendekati Fang Yuan dan Bai Ning. Nama orang tua ini adalah Bai Moxing yang saat ini sudah berusia 68 tahun. Tampak Moxing melihat Fang Yuan dan Bai Ning lalu berkata dengan keheranan, "Dua anak muda, kenapa ada di sini?" Tapi tak lama kemudian dengan segera pandangannya tertuju pada sosok Bai Ning. Moxing dapat merasakan aura peringkat 3 yang dipancarkan oleh Bai Ning. Sementara Bai Ning hanya menatap Moxing dengan tatapan dingin dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Sungguh jenius. Kamu masih sangat muda tapi telah berhasil mencapai peringkat 3, kata Moxing. Dan ketiga anggota kelompoknya juga berpikiran hal yang sama saat melihat Bai Ning. Dibandingkan dengan Bai Ning, sekarang Fang Yuan tidak terlalu mencolok karena dia hanya di peringkat 1. Tapi Fang Yuan tidak keberatan akan hal itu. Justru dia semakin senang jika semakin sedikit perhatian yang tertuju padanya. Itu jauh lebih baik. Sayangnya, sikap Moxing berbeda dari Master Gu lainnya. Setelah melihat Bai Ning, kini tatapan Moxing beralih pada Fang Yuan. Melihat tatapan dari Moxing, dengan segera Bai Ning mengambil posisi untuk melindungi Fang Yuan dan menunjukkan sikap seolah-olah dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Pemuda itu bahkan dilindungi oleh gadis muda jenius ini. Sepertinya pemuda itu adalah pemimpin di antara mereka berdua. Tapi siapa dia? Pikir Moxing dalam hati. Awalnya Moxing mengantisipasi jika mereka berdua adalah Master Gu Iblis. Tapi sekarang dia meragukan akan hal itu karena melihat penampilan Fang Yuan dan Bai Ning. Mereka terlihat seperti tuan muda yang sedang dalam kesulitan. Jika mereka berdua adalah Master Gu Iblis, maka mereka harus mati. Tapi jika mereka adalah tuan muda dari klan lain dan sedang mendapatkan kesulitan, maka kami harus lebih waspada. Jika kami sampai salah langkah dan membunuhnya, bisa saja hal itu akan memicu balas dendam pada klan Bai. Untungnya, sekarang pihak kami lebih kuat dari mereka, jadi situasinya dapat dikendalikan, pikir Moxing dalam hati. Saat Moxing masih sibuk dengan pikirannya, tiba-tiba saja Fang Yuan melangkah maju dan berkata, "Saya adalah Guyue Fang Zheng, tuan muda klan Guyue yang berasal dari Gunung Qingmao. Saya memberikan hormat kepada senior." "Gunung Qingmao? Tuan muda dari klan Guyue?" kata salah seorang Master Gu di sana yang tampak terkejut. Sementara itu Bai Ning juga terkejut saat mendengar kalau Fang Yuan mengaku-ngaku dirinya sebagai Fang Zheng. Tapi tentu dia tidak akan membantahnya karena dia tahu bahwa Fang Yuan pasti punya cerita. "Anak muda, kau berbohong. Gunung Qingmao telah lama hancur. Apa kau pikir aku tidak mengetahuinya?" kata Moxing yang tampak berkata dengan dingin. "Justru karena Gunung Qingmao telah hancur, sekarang saya pada akhirnya berakhir di sini. Maafkan kelancangan saya jika saya bertanya nama senior." Mendengar kata-kata dari Fang Yuan itu membuat Moxing menjadi ragu. Tapi seorang pemuda yang ada di samping Moxing tiba-tiba menyerobot
Jika begitu, maka dengarkanlah baik-baik. Kami adalah kelompok elit dari klan Bai, dan beliau adalah tetua nomor 1 dari klan Bai kami, sekaligus pamanku. Beliau bernama Tuan Bai Moxing. Setelah mendengar keponakannya mengungkapkan identitas, saat itu juga rasanya Moxing ingin mencitak kepala keponakannya itu. Sebenarnya, tujuan utama dari misi rahasia ini hanya diketahui oleh para petinggi klan, sehingga anggota Moxing yang lainnya hanya mengikutinya tanpa mengetahui apapun. Meski sekilas mereka terlihat seperti sedang melakukan perjalanan dan melakukan perburuan, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan mata air roh di Gunung Baigu. Sementara itu, mendengar nama mereka membuat Fang Yuan tertawa dingin dalam hati. Seperti dugaanku, mereka adalah masterku dari klan Bai, pikir Fang Yuan. Sebelumnya, Fang Yuan sudah menebak jika situasi ini mungkin saja terjadi. Sekarang mata air roh klan Bai mulai mengering, sehingga mereka harus mencari mata air roh yang baru. Setelah itu, barulah mereka memindahkan seluruh anggota klan mereka. Tentunya rencana itu harus dirahasiakan. Jika tidak, mungkin saja musuh akan datang dan merusak rencana mereka, sehingga pada akhirnya seluruh klan Bai yang tersisa akan ada dalam bahaya. Akan tetapi, Fang Yuan tidak menyangkal jika pemimpin klan Bai sudah merencanakan ini jauh ke depan. Bahkan mereka telah memulai persiapan ini 10 tahun sebelumnya. Sehingga kemunculan dari klan Bai kali ini menjadi sebuah kejutan besar bagi Fang Yuan, dan nanti pasti akan berdampak pada tindakan Fang Yuan berikutnya. Jadi kalian berasal dari klan Bai. Sebagai sesama klan dan dari fraksi kebenaran, saya merasa senang dapat bertemu dengan Anda semua, kata Fang Yuan sambil tersenyum dan memberikan hormat. Setelah itu, Fang Yuan menoleh ke arah Bai Ning lalu berkata, "Ningbing, tenanglah, kita sekarang sudah aman. Klan Bai tidak memiliki masterku yang jahat, dan mereka tidak mungkin melukai kita." Bai Ning merasa merinding ketika mendengar Fang Yuan bicara padanya dengan sangat lembut. Ini membuat dia merasa jijik, dan tapi dia sendiri tidak dapat menyangkalnya. Sekarang melihat Bai Ning yang mengurungkan niat bertarungnya, membuat para masterku lainnya tampak lega. Dan pada akhirnya, Moxing kembali berkata, "Sepertinya junior dari klan Guyue telah mengalami banyak hal dan telah bertemu dengan masterku iblis sebelumnya." Fang Yuan pun segera mengangguk dan berkata, "Benar, bahkan sampai sekarang hatiku terus berdebar saat mengingatnya. Tapi untung saat itu pemimpin klan dan beberapa tetua klan datang membantu. Mereka berhasil membunuh masterku peringkat 3 itu. Itu benar-benar momen yang mengerikan. Pemimpin klan dan tetua klan, jangan bilang jika pemimpin klan dan tetua klan sekarang berada di dekat sini," kata Moxing yang tampak terkejut. Tapi dengan segera Fang Yuan menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, beberapa saat yang lalu kami berdua tersesat dan telah terpisah dari tim utama. Karena itulah kami tiba di sini." Mendengar itu membuat Moxing menjadi lebih tenang. Tapi tidak lama kemudian Fang Yuan kembali berkata, "Tapi saya yakin jika kami akan segera berkumpul kembali, karena tujuan kami memang adalah pergi ke Gunung Baigu," kata Fang Yuan dengan tenang. "Gunung Baigu? Mengapa kalian ingin datang ke Gunung Baigu?" tanya Moxing yang tampak sedikit gugup sekaligus merasa waspada pada mereka. Tentang itu, Fang Yuan tampak berpikir sejenak, sengaja terlihat ragu-ragu. Melihat Fang Yuan yang tidak langsung menjawabnya membuat Moxing mendengus dan merasakan perasaan yang tidak enak.
Setelah Gunung Qingmao hancur, tentunya dengan anggota klan yang berhasil selamat, mereka akan segera menemukan lokasi yang baru dan membangun kembali desa. Karena semua itu, Moxing pun berpikir dalam hati dengan penuh amarah. Sialan, jangan bilang kalau mereka juga telah memilih Gunung Baigu sebagai tujuan mereka. Jika tebakannya benar, maka tim utama dari Gunung Qingmao akan menjadi musuhnya. Tapi dengan segera, Moxie meredam amarahnya dan menenangkan pikirnya. Ketika seorang tetua menghadapi masalah, stabilitas emosi adalah prioritas utama. Dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya Moxie memutuskan untuk sekarang dia tidak akan menyerang Fang Yuan dan Bai Ning. Akan tetapi justru dia memilih untuk menstabilkan situasi dengan Fang Yuan dan Bai Ning. Ini sungguh adalah sebuah kebetulan. Junior, tim utama dari klan Bai kami juga berada di dekat sini. Kebetulan kami juga sedang mengadakan acara berburu tahunan. Jika berkenan, kami akan mengundang kalian untuk datang mengikuti acara ini, kata Moxing sambil tersenyum. Fang Yuan sengaja tampak ragu-ragu lagi. Tidak perlu sungkan, kaki domba panggang dari klan Bai adalah yang terbaik. Kamu pasti sangat menyukainya, kata keponakan dari Moxing yang tampak ikut membujuk mereka. Jika memang begitu, maka kami akan merepotkan klan Bai, kata Fang Yuan. Setelah itu mereka semua bergegas datang ke lokasi perjamuan itu. Setelah tiba di sana, dengan segera Fang Yuan dan Bai Ning duduk bersebelahan. Perjamuan itu diadakan dalam tenda yang sangat luas. Tamu dari jauh, silahkan cicipi hidangan kami. Kaki domba ini terasa sangat empuk, kata pemimpin klan Bai dengan antusias. Pemimpin klan Bai adalah seorang wanita paruh baya, dan di bawah arahannya, dengan segera para pelayan membawa potongan kaki domba yang sudah dipanggang dan memberikannya kepada Fang Yuan dan Bai Ning. Dengan segera Fang Yuan pun menggigitnya dan berkata, ini sangat enak. Rasanya tidak kalah dengan otak monyet trok rumput, kata Fang Yuan dengan penuh pujian. Kebahagiaan tamu adalah kebahagiaan terbesar kami, kata Moxing sambil tertawa. Saat Fang Yuan sedang menikmati makanannya, tiba-tiba saja air matanya mengalir dan membuat semua orang terkejut melihatnya. Junior, mengapa kamu menangis? Tanya pemimpin klan. Ini adalah rasa yang sungguh lezat. Mengingat beberapa hari terakhir, aku dan Ning Bing telah menghadapi banyak persoalan, bahkan hampir tidak bisa bertahan hidup. Di alam liar juga tidak banyak makanan yang bisa dimakan ataupun minuman yang dapat kami minum. Maafkan saya terbawa suasana malam ini, kata Fang Yuan. Klan Bai ikut merasakan simpati atas apa yang telah kalian lalui. Junior, bisakah kau ceritakan padaku apa yang sebenarnya telah terjadi di Gunung Qingmao? Kata pemimpin klan Bai. Dan setelah itu, Fang Yuan mulai bercerita panjang kali lebar tentang semua yang terjadi di dalam pikirannya, alias mengarang indah. Fang Yuan tidak mungkin menceritakan sesungguhnya apa yang terjadi. Dia pasti akan mengarang cerita supaya dia kemudian diterima di tempat itu. Dan kita akan jumpa lagi di next video. Sorry banget kalau hari ini agak pendek ya, karena belakangan sedang banyak hal yang harus dikerjakan, numpuk semua. Sorry banget. See you again di part berikutnya. Bye.